Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semua baik-baik saja ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Mbak Putri silahkan dipimpin doa teman-temannya. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen satu persatu. Mbak Putri, Mbak Aci Insani, Mbak Belinda, Mbak Bella, Mbak Ayu, Mas Febri, Mas Oki, Mas Seno, dan Mbak Vina. Alhamdulillah semua hadir ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Ibu pimpin ya, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, sudah semangat semua? Ibu akan menjelaskan pembelajaran pada hari ini adalah tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, tujuannya agar anak-anak itu memahami tentang bacaan teks, dan kita akan belajar mengenai gaya. Nah, kita akan menggunakan model picture and picture. Sebelumnya dibuat per kelompok ya. Satu kelompok 3-4 orang aja. Nah, sebelumnya Ibu akan menyuruh kalian untuk membaca teks yang ada di buku LKS kalian. Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca ya. Nah, sudah dibacakan semuanya? Nah, sekarang Ibu akan tanya ke anak-anak, penduduk di Indonesia itu beragam enggak? Nah, keberagaman Indonesia itu ada apa aja? Agama, ras, suku, terus adat, nah, bahasa ya. Nah, terus Ibu mau tanya, bagaimana kalian mewujudkan rasa persatuan yang ada di Indonesia? Nah, pintar dengan toleransi. Nah, tidak membeda-bedakan satu sama lain, tidak boleh mengejek, tidak boleh tidak boleh yang satu kulit hitam, yang satu kulit putih, tidak boleh dibeda-bedakan karena semua itu sama. Nah, setelah itu sekarang Ibu akan menyuruh kalian untuk mengerjakan kata-kata sulit ya. Nanti kalian cari kata-kata sulit yang ada di bacaan teks yang kalian baca tadi. Setelah itu nanti kalian tentukan pokok pikiran setiap paragrafnya. Itu dikerjakan satu kelompok ya. Nah, Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian kerjakan. Nah, sudah kan anak-anak? Nah, apa kata-kata sulit yang kalian peroleh? Yaitu ada slogan. Apa itu slogan? Ibu akan jelaskan. Slogan itu kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat, kayak di pinggir-pinggir jalan, terus di papan, pengumuman, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada sensus penduduk. Nah, apa itu sensus penduduk? Perhitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, sensus penduduk itu biasanya di desa-desa. Selanjutnya ada adat. Apa itu adat? Siapa yang tahu? Mas Seno? Nah, adat itu aturan atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat dari zaman dulu. Kayak apa ya? Contohnya adat banyak, karena adat di Indonesia tuh banyak dan beragam. Setelah itu
kan Indonesia tuh banyak ragam. Terus di daerah-daerah itu setiap alat transportasinya itu berbeda-beda, masih menggunakan transportasi modern seperti andong, terus sapi menarik gerobak dan sebagainya. Nah, Ibu akan tanya, apakah di daerah kalian itu masih menggunakan alat seperti itu? Oh, nah, pintar. Contohnya apa? Mbak Putri? Becak. Nah, pintar. Mbak Vina? Gerobak. Ada dokar dan masih banyak lagi ya, apa itu? Masih ditarik dengan hewan. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan melakukan tepuk semangat untuk agar kita semangat dalam pembelajaran. Nah, oke, Ibu akan pimpin ya. 1, 2, 3. Semangat. Nah, apakah kalian sudah semangat? Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang kita lihat gambar yang ada di LKS tersebut, yaitu ada gambar kuda menarik gerobak. Nah, itu terjadi gaya yaitu tarik. Nah, seperti ini. Gaya itu ada beberapa ya. Nah, kayak kita menggeser gelas, menggeser meja. Nah, nanti sekarang ini kita mempraktekannya di meja masing-masing ya. Kalau meja digeser itu terjadi pergeseran atau pergerakan. Nah, sekarang kita contohnya aja, ini kertas, kita lipat-lipat. Nah, kita lipat. Yang sebelumnya kertasnya ini besar menjadi kecil, yaitu ada perubahan bentuk dari yang besar menjadi yang kecil. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa itu gaya? Siapa yang bisa menjawab? Nanti Ibu kasih nilai plus. Gaya dapat menyebabkan benda berpindah tempat, berubah bentuk dan sebagainya. Gaya juga bisa menyebabkan perubahan bentuk benda. Nah, seperti itu. Sekarang Ibu akan nanti anak-anak maju untuk menempelkan gambar yang sesuai dengan yang ada. Nanti Ibu suruh kalian untuk maju satu persatu, perwakilan kelompok aja. Oke, sekarang silahkan maju. Nah, kalian udah menempelkan ini ya, tadi pintar, tapi ini kurang rapi, nggak apa-apa ya anak-anak. Nah, sekarang kita bahas ya. Nah, ini apa? Gambar apa? Buah jatuh dari pohonnya. Ini tadi siapa yang menempelin? Oh, Mbak Putri, pintar. Nah, ini kan buah jatuh dari pohon karena tarikan bumi. Nah, Ibu sekarang mau tanya nih, kenapa buah bisa jatuh? Tarikan bumi itu namanya apa? Gravitasi. Nah, pintar banget. Nah, kan karena buah itu jatuh ke bawah itu karena ada tarikan bumi yang disebut dengan gravitasi. Nah, selanjutnya ada mobil didorong. Nah, pintar nih, tadi siapa yang nempelin? Oh, Mbak Vina. Nah, mobil pada gambar dapat bergerak karena ada dorongan kekuatan otot. Nah, orang ini mendorong dengan menggunakan kekuatan otot supaya mobilnya itu bisa bergerak. Nah, pintar. Selanjutnya ada anak mendorong meja. Ini siapa ya tadi yang nempelin ya? Oh, Mas Eno. Nah, memindahkan meja dengan mudah karena ada gaya dorongan. Nah, pintar banget Mas Eno. Selanjutnya ini tadi siapa yang nempelin? Mbak Aji Insani. Nah, ini ada gambar apa nih? Magnet. Terus pakunya pada menempel. Jarum dapat menempel karena ada tarikan gaya magnet. Nah, ini kan
magnet nih, besi magnet. Selanjutnya di apa ini? Pakunya menempel, pinter banget. Nah, selanjutnya ada lampu menyala. Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Jika aliran listrik itu mati, tidak mungkin ini lampu bisa menyala. Ini tadi yang maju adalah Mas Oki. Nah, pinter-pinter banget ya murid-murid ibu. Nah, selanjutnya, apakah kalian sudah paham apa itu bentuk gaya? Ada gaya gravitasi, gaya dorongan, gaya magnet, menarik, gaya ada aliran listrik yang menyala dan sebagainya. Nah, apakah kalian sudah paham? Nah, alhamdulillah. Sekarang ibu akan menyuruh kalian membaca seni gerabah di Indonesia. Nanti kalian tuliskan apa informasi yang penting menurut kalian, ditulis di buku tulis ya. Nah, ibu beri waktu 5 menit. Ya, alhamdulillah sudah. Sekarang ibu akan menanyai kalian dari pembelajaran hari ini, bagian mana yang paling menyenangkan? Oh, menempelkan ini gambar. Nah, iya, menarik sekali ya. Ibu akan menyimpulkan materi dari materi yang kita bahas dari awal sampai akhir ini. Itu ada kita mencari kata-kata sulit, terus kita mengenal apa itu ragam Indonesia, banyak sekali ragam di Indonesia. Terus kita mengenal apa itu gaya, ada gaya yang kita tempelkan ini. Terus kita memperoleh informasi-informasi penting dari kita membaca buku teks, yaitu seni gerabah di Indonesia dan lainnya. Nah, ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Besok pagi kita bertemu lagi dengan pembelajaran yang lain. Sebelumnya, siapa tadi yang ini berangkat duluan di kelas? Oh, Mbak Ayu. Nah, Mbak Ayu sekarang pimpin doa untuk teman-teman. Amin. Nah, ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.